Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ramad Fernandes dengan NPM A1A023110 dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Indonesia dan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, SPDI, MPD. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu pengorganisasian dan pelaksanaan. Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Pelaksanaan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pelaksanaan tingkat sekolah yang ditangani oleh kepala sekolah. Yang kedua, yaitu pelaksanaan tingkat kelas yang ditugaskan kepada guru-guru. Yang ketiga, yaitu monitoring atau pemantauan. Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantauan ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Yang keempat, yaitu perbaikan dan evaluasi. Konsep penilaian, perbaikan, dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui di antaranya, yang pertama, yaitu sejauh mana pelaku kurikulum di lapangan sudah memahami dan menguasai kurikulum lengkap dengan semua komponennya. Yang kedua, yaitu sejauh mana efektivitas pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga, yaitu sejauh mana efektivitas penggunaan sarana penunjang seperti buku, alat pelajaran, alat peraga, dan yang lainnya. Yang keempat, yaitu sejauh mana peserta didik telah berhasil mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang kelima, yaitu dampak dari pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Yang keenam, yaitu menganalisis dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah akan direvisi atau diganti. Selanjutnya adalah prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, yaitu produktivitas. Di sini, agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum itu sendiri. Yang kedua, yaitu demokratisasi, yaitu menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek peserta didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, yaitu kooperatif, adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, yaitu efektivitas dan efisiensi, agar manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan, yaitu dalam rangka memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil maksimal melalui ekstrakurikuler dan pembelajaran yang dibuat. Yang keempat, yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu dalam pengelolaan kurikulum ini sendiri.